Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari analisa dan desain rancangan perangkat lunak yang mana nama aplikasi kami adalah Tahfiz Quran. Aplikasi ini berbasis Android untuk penghafal Quran yang disusun oleh Siska, kemudian Nuralifa, Mia, dan dengan saya sendiri Muhammad Fadli. Aplikasi Tahfiz Quran ini adalah sebuah aplikasi untuk membantu mahasiswa Muslim, khususnya mahasiswa di Umrah dan penghafal Quran. Karena kita tahu kesibukan mahasiswa di kampus sehingga tidak ada waktu atau kurangnya kesempatan mahasiswa untuk bisa belajar atau menghafal Quran langsung di rumah tahfiz secara offline. Sehingga kami berinisiatif untuk merancang sebuah sistem yang berbasis aplikasi di perangkat seluler mobile. Kemudian aplikasi ini kami rancang dengan berbagai fungsionalitas produk, diantaranya adalah pertama itu dapat membuat pengingat hafalan, kemudian terdapat fitur untuk pembenaran salah benar bacaan, kemudian sistem ini dapat juga menandai batas bacaan hafalan secara otomatis. Kemudian fungsinya juga terdapat untuk setor hafalan. Selain itu terdapat juga fitur untuk tips-tips murojaah dan juga terdapat forum diskusi, dan terakhir itu adalah terdapat fitur helpdesk untuk kontak admin. Selanjutnya kita langsung bahas. Yang pertama itu adalah tentang use case diagram. Di dalam use case diagram yang telah kami rancang ini terdapat 3 aktor utama, dan antaranya itu pertama adalah user, kedua admin, kemudian yang ketiga adalah API web service. Use case yang pertama itu adalah use case sign in, yang mana sign in ini include ke dalam sign up. Kemudian use case sign up, selanjutnya itu ada use case tip Islami, dia include kepada sign in. Kemudian ada use case Al-Quran juga include kepada sign in. Di dalam use case Al-Quran itu terdapat beberapa use case lagi, diantaranya murotal, kemudian batas bacaan Al-Quran. Kemudian use case selanjutnya itu ada pembenaran bacaan Al-Quran, dia include secara langsung kepada sign in. Kemudian ada pembenaran bacaan hafalan, di-include ke dalam store hafalan karena use case pembenaran bacaan hafalan ini terdapat di dalam use case store hafalan. Kemudian ada use case store hafalan sendiri, dia itu secara langsung include ke sign in. Kemudian ada di dalam use case store hafalan itu terdapat lagi use case laporan riwayat hafalan yang secara langsung include di dalam store hafalan. Selanjutnya ada use case fitur diskusi, dia include ke sign in. Kemudian ada use case helpdesk, ini use case yang sama-sama diakses oleh user dan admin secara langsung. Kemudian terakhir itu ada use case azan, dia include ke sebuah use case dari web service, yaitu use case API jadwal salat. Sekian penjelasan tentang use case dan deskripsi umum produk dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mia. Kepada Mia, dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk kelas diagram. Di kelas diagram ini kami membuat untuk aplikasi utamanya ini Tahfiz Quran dengan atribut username user. Lalu di sini terdapat kelas buka Al-Quran, setor hafalan, forum diskusi, helpdesk, azan, dan sebagainya. Di kelas diagram ini kami mempunyai kelas utama yaitu admin dan user. Untuk admin di sini terdapat atribut username dan password. Kemudian ada metodenya sign in, tips Islami, dan helpdesk. Kemudian untuk
kelas diagram utama yang selanjutnya ada user dengan atribut username, password, dan sebagainya dengan metodenya sign up dan sign in. Lalu kemudian ada web service API. Di sini web service-nya ini Azan yang terhubung ke aplikasi utama dengan asosiasi one to one. Kemudian di aplikasi kami ini kami mempunyai beberapa menu, yaitu menu Al-Quran, tips Islami, setor hafalan, pengingat waktu hafalan, forum diskusi, dan sebagainya. Untuk di menu Al-Quran, di sini terdapat 3 kelas diagram, yaitu buka Al-Quran, batas baca Al-Quran, dan murotal. Untuk buka Al-Quran, di sini ada atribut nomor surat, nomor ayat, juz, nama surat, hafalan. Dengan metodenya ada Al-Quran, play Quran, set batas bacaan, pilih surah. Kemudian untuk di batas baca Al-Quran, atributnya ada nomor surat, nomor ayat, dan sebagainya dengan metodenya set batas bacaan dan Al-Quran. Untuk kelas murotal di sini atributnya ada nama surat, juz, qori, dan metodenya ada pilih qori, pilih surah, dan pilih Al-Quran. Kemudian di sini ada kelas diagram tips Islami. Atributnya berita tausiah, puasa sunnah, dan kumpulan zikir dengan tipe data masing-masing string dan metodenya admin dan user. Kemudian terdapat kelas diagram setor hafalan. Di sini atributnya ada username, user, nama surat, dan sebagainya dengan metodenya user. Kemudian ada kelas diagram pembenaran bacaan, mahroj, hukum bacaan, sifat huruf. Kemudian ada riwayat hafalan dengan atributnya username, nama, dan sebagainya dengan metodenya user, setor hafalan, dan pembenaran bacaan. Ini terdapat di menu setor hafalan. Kemudian terdapat kelas diagram forum diskusi. Di sini atributnya ada username user, chat group dengan metodenya user dan send. Kemudian ada helpdesk, username user, username, chat group dengan metodenya user, admin, dan send. Kemudian ada kelas diagram azan. Di sini atributnya ada waktu dan muazin dengan metodenya lokasi dan web service API. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai activity diagram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Activity diagram itu adalah alur proses yang terjadi di dalam sistem ini. Yang pertama ada sign up. Sign up itu terdiri dari user dan sistem. Pertama, user masuk ke aplikasi yang mana akan menginputkan username, password, untuk konfirmasi password, email, jenis kelamin, tanggal lahir, yang kemudian inputan tersebut akan divalidasi oleh sistem untuk apakah penulisannya itu sudah benar atau belum. Kalau misalkan dia belum valid gitu, maka sistem akan meminta user untuk menginputkan kembali. Tapi kalau misalkan udah valid, maka user bisa masuk ke sign up yang mana sistem akan menyimpan data sign up tersebut. Yang kedua itu ada sign in. Sign in itu yang pertama, user masuk ke aplikasi dengan menginputkan username dan password yang akan divalidasi oleh sistem. Apakah dia benar penulisannya apa enggak gitu. Kalau misalkan dia nggak valid, maka sistem meminta user untuk kembali menginputkan data yang benar. Tapi jika valid, maka user bisa masuk ke login yang kemudian sistem akan memvalidasi data tersebut. Apakah data itu ada atau
tidak dalam database. Kalau misalkan ada, maka akan menampilkan halaman beranda. Kalau misalkan tidak ada, akan diminta kembali untuk mengisi inputan password dan username yang benar gitu. Yang ketiga, itu ada membuka Al-Quran. Membuka Al-Quran juga terdiri dari user dan sistem. Pertama, user membuka tampilan menu Al-Quran pada aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan menu Al-Quran ke user. Kemudian user dapat memilih surah dan ayat Al-Quran. Kemudian sistem akan menampilkan surat dan ayat yang dipilih. Setelah itu, setelah menampilkan ke user, jika ingin ganti surah gitu, maka akan tertampilkan sistem itu kembali ke menampilkan menu Al-Quran yang mana akan diproses kembali urutan prosesnya. Tapi jika user ingin keluar, maka sistem akan memberikan batas bacaan Al-Quran secara otomatis. Keempat, ada store hafalan. Store hafalan itu, pertama, user membuka tampilan setoran hafalan. Kemudian sistem menampilkan voice recorder, yang mana kemudian user merekam setoran hafalan. Kemudian sistem akan menyimpan rekaman tersebut, lalu melakukan pembenaran bacaan, dan kemudian menampilkan data kebenaran bacaan kepada user. Nah, user di sini dapat melihat data kebenaran bacaan. Jika user ingin setor lagi hafalannya, maka proses tersebut akan kembali dari awal. Tapi jika user ingin keluar, maka sistem akan menyimpan data setoran hafalan dan kebenaran bacaan. Yang kelima itu ada membuka murotal. Pertama, user membuka tampilan menu murotal, kemudian sistem akan menampilkan list murotal, yang mana kemudian user akan memilih surah, juz, dan qori. Dan kemudian sistem akan memainkan murotal Al-Quran yang dipilih oleh user. Selanjutnya ada pengingat waktu hafalan. Pertama, user membuka tampilan menu pengingat waktu hafalan. Kemudian sistem akan menampilkan ke user pengaturan waktu hafalan. Dan user akan mengatur jam, hari, dan nada notifikasi pengingat hafalan. Kemudian sistem akan menyimpan data tersebut ke pengaturan sistem. Selanjutnya ada laporan riwayat. Yang pertama, user membuka tampilan riwayat hafalan. Kemudian sistem akan menampilkan catatan riwayat hafalan ke sistem ke user berupa PDF gitu. Kemudian user dapat mendownload riwayat hafalan. Yang selanjutnya ada forum diskusi, di mana user pertama membuka tampilan menu forum diskusi. Kemudian sistem akan menampilkan tampilan forum diskusi ke user. Kemudian user akan membuat pesan pada forum tersebut. Kemudian sistem akan mengirimkan pesan dari user ke forum. Dan user pun kemudian akan menanggapi pesan dan memberikan informasi. Selanjutnya itu ada helpdesk. Helpdesk itu terdiri dari user, sistem, serta admin. Yang pertama, user akan membuka tampilan helpdesk. Kemudian sistem akan menampilkan tampilan helpdesk ke user, dan user akan mengirim atau membuat pesan yang kemudian akan dikirimkan ke sistem, dan sistem akan mengirim pesan tersebut ke admin, yang mana admin dapat menanggapi pesan dan memberikan informasi. Nah, selanjutnya itu ada azan. Azan pertama, user membuka tampilan menu azan. Kemudian sistem menampilkan jadwal waktu azan. Dan selanjutnya user akan memilih jadwal azan dan akan diproses kembali di sistem untuk menampilkan pengaturan pengaturan azan, yang mana user kemudian akan mengatur pengingat azan serta suara muazin. Dan pengaturan tersebut akan disimpan ke pengaturan sistem. Dan yang terakhir itu juga ada tips Islami. Tips Islami itu terdiri dari 3, ada admin, sistem, serta user. Di mana admin pertama dapat
di sini admin dapat mengunggah berita dan informasi terbaru dan terpercaya yang akan masuk ke sistem untuk sistem kemudian menampilkan tips Islami tersebut ke user. Dan user juga di sini dapat membuka tampilan menu tips Islami yang kemudian sistem masuk ke sistem dan sistem akan menampilkan tampilan tips Islami ke user. Kemudian user mencari berita atau informasi terkait tentang agama, kemudian sistem akan menampilkan berita tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siska. Kepada Siska, disilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Halifah. Sekarang adalah bagian saya yang akan menjelaskan mengenai tentang sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi tersebut akan dilakukan, yang mana nanti akan memberikan suatu message atau pesan apa yang akan dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini biasanya diatur itu berdasarkan waktu. Jadi untuk yang pertama adalah sign up. Pada sign up, di sini terdapat aktor user yang akan melakukan penginputan data seperti username, password, email, jenis kelamin, dan juga tanggal lahir, di mana ini akan tertuju kepada form sign up. Lalu dari form sign up ini akan melakukan validasi input kepada controller, yang mana nanti controller akan menyimpan data tersebut kepada entitas database. Selanjutnya entitas database tersebut akan melakukan query data, yang mana data tersebut menyeleksi apakah datanya valid atau tidak. Jika data tersebut valid, maka si entitas database ini akan memberikan pesan kepada controller yang akan diteruskan kepada sign up ke user bahwa sign up tersebut sukses. Apabila data tersebut tidak valid, maka si user akan menginput kembali beberapa data tersebut. Selanjutnya ada sign in. Di sign in, user akan melakukan langkah pertama seperti input username dan password kepada form sign in. Lalu diteruskan kepada controller berupa validasi input yang nantinya controller akan melakukan periksa data kepada entitas database. Pada entitas database tersebut akan melakukan suatu query data yang mana akan memberikan respon data. Apakah data tersebut input tidak valid atau data akun tidak ditemukan, maka sign in ini akan pesan sign in ini akan dituju kepada user bahwa sign in si user gagal. Oleh karena itu, user diharapkan untuk melakukan sign in kembali. Lalu jika entitas data tersebut telah divalidasi data oleh controller dan data tersebut berhasil, maka form sign in akan melakukan pengiriman pesan bahwa sign in user telah berhasil. Selanjutnya, jika sign in user telah berhasil, maka user dapat mengakses beberapa fitur dalam aplikasi ini, seperti membuka Al-Quran. Langkah pertama user dalam membuka Al-Quran yaitu membuka tampilan menu Al-Quran, yang mana nanti entitas menu buka Al-Quran ini akan menuju kepada controller berupa membuka tampilan menu Al-Quran. Selanjutnya, controller ini akan meminta tampilan Al-Quran itu kepada database. Lalu database memberi pesan atau merespon tampilan menu Al-Quran kepada controller, dan juga controller menuju kepada menu buka Al-Quran yang akan diteruskan kepada user. Maka user akan terlihat tampilan menu Al-Quran tersebut. Langkah selanjutnya, si user akan memilih surah dan ayat Al-Quran. Nantinya akan dipilih oleh user pada tampilan menu Al-Quran yang kemudian dilanjutkan kepada controller, yaitu meminta surah dan ayat yang dipilih oleh si user. Setelah itu database menerima dan akan memberikan pesan atau merespon surah dan ayat yang dipilih oleh user, dan controller akan menampilkan surah yang telah dipilih oleh user. Lalu langkah selanjutnya menu keluar. Jika si user ingin keluar, maka ia akan menuju ke form entitas Al-Quran, entitas membuka Al-Quran, keluar, dan si controller akan melakukan ke entitas database untuk meminta keluar, yang nantinya entitas database akan memberikan batas bacaan terakhir di si user.
Ya, nanti si database ini akan memberikan pesan kepada controller di mana akan menampilkan menu utama dan akan tertampil oleh si user. Selanjutnya, pada fitur selanjutnya yaitu setor hafalan. User langkah awalnya adalah membuka tampilan setor hafalan kepada entitas setor hafalan. Selanjutnya entitas ini akan melanjutkan kepada controller yaitu menampilkan voice recorder yang nantinya controller ini akan memberikan pesan tampilan voice recorder ini kepada user. Lalu langkah selanjutnya user merekam setoran tersebut dan setor hafalan ini entitasnya menyimpan rekaman ini kepada controller yang akan controller lakukan adalah melanjutkan, yaitu melakukan pembenaran pada database. Selanjutnya, database akan melakukan memeriksa kebenaran bacaan, yang akan memberikan pesan menampilkan data kebenaran bacaan tersebut kepada si user. Langkah selanjutnya, si user akan melakukan menu keluar. Lalu, si controller akan menuju kepada database untuk meminta keluar, dan database ini akan melakukan perulangan menyimpan data setoran dan kebenaran data tersebut, yang nantinya akan dikirim pesankan oleh database menuju controller, dan controller menuju kepada si user tampilan menu utama yang telah ia keluar tadi. Selanjutnya ada user. Ada user yaitu untuk membuka murotal Al-Quran. Langkah pertama, memilih menu murotal pada entitas murotal. Lalu entitas ini akan melanjutkan kepada controller atau sistem untuk membuka murotal tersebut. Lalu controller ini akan memberikan pesan yaitu menampilkan list murotal kepada si user. Langkah selanjutnya, user memilih surah, juz, dan qori kepada entitas murotal. Nanti entitas tersebut akan melakukan interaksi kepada controller, yaitu pilih surah, juz, dan qori. Lalu controller ini akan meneruskan juga kepada database untuk melakukan query data, yang nantinya database ini akan mengirim pesan berupa menampilkan surah, juz, dan qori yang telah dipilih oleh si user. Selanjutnya di controller ini akan melakukan perulangan memainkan murotal Al-Quran, di mana si controller ini akan melakukan pemberian pesan kepada entitas murotal, yaitu memainkan murotal yang telah dipilih user. Oleh karena itu, murotal akan menampilkan, yaitu memainkan murotal yang sudah dipilih oleh user. Selanjutnya, fitur laporan riwayat. Laporan riwayat hafalan. Jadi, langkah pertama si user untuk mengakses fitur ini adalah membuka tampilan riwayat hafalan kepada controller, yang nantinya akan diteruskan ke database untuk meminta data, dan database ini akan melakukan query data, di mana pesan tersebut akan menuju ke controller, yaitu memberikan data. Memberikan data ini dari controller akan memberikan lagi pesan kepada user untuk menampilkan catatan riwayat hafalan. Langkah selanjutnya, jika si user ingin mendownload riwayat hafalan tersebut yang telah ia lihat dari tampilan sebelumnya, maka ia ke controller dan controller akan melakukan proses pendownloadan berupa file PDF yang akan dipesankan oleh kepada user. Fitur selanjutnya yaitu pengingat hafalan, di mana ini adalah berbentuk seperti notifikasi yang akan diterima oleh user. Sebelumnya, user langkah awalnya yaitu membuka tampilan menu pada pengingat hafalan oleh entitas pengingat hafalan, yang nantinya akan diteruskan oleh entitas tersebut kepada controller untuk menampilkan pengaturan waktu. Controller akan memberikan pesan tampilan pengaturan waktu kepada entitas dan juga user. Langkah selanjutnya, user ini ingin melakukan suatu pengaturan jam, hari, dan nada notifikasi kepada entitas pengingat hafalan. Untuk diprosesnya, pengingat hafalan ini menuju kepada controller, yang mana untuk mengatur jam, hari, dan nada notifikasi. Selanjutnya, controller ini akan melakukan interaksi kepada database untuk mengatur jam, hari, dan nada notifikasi tersebut, yang mana nanti database tersebut akan menyimpan pengaturan tersebut dan akan mengirim pesan berupa pengaturan tersimpan kepada controller, dan juga controller akan meneruskan kepada menu kepada entitas pengingat hafalan yang nantinya akan dilanjutkan akan tertampil oleh user sebagai menampilkan pengaturan yang telah berhasil diatur. Fitur selanjutnya ada forum diskusi, yaitu terdapat user. Yang pertama membuka tampilan menu form diskusi tersebut pada entitas, selanjutnya diteruskan yaitu buka forum diskusi oleh controller.
controller tersebut melakukan pemberian pesan kepada forum diskusi, menampilkan forum diskusi, dan user pun tertampil tampilan forum diskusi tersebut. Langkah selanjutnya, user membuat pesan pada forum. Selanjutnya, si forum ini, entitas, akan melakukan interaksi kepada controller untuk mengirim pesan pada forum, yang dilanjutkan oleh si controller untuk menyimpan pesan tersebut pada database, sehingga database memberikan pesan, yaitu mengirim data kepada controller. Selanjutnya, controller ini akan memberikan pesan, yaitu menampilkan pesan forum kepada si forum diskusi dan juga kepada user. Langkah selanjutnya yaitu jika si user ingin menanggapi pesan dan memberikan informasi terkait pertanyaan oleh para user, maka ia akan menuju kepada langsung controller, yang nantinya controller akan memberikan pesan, yaitu menampilkan pesan dan informasi yang kepada entitas forum diskusi, dan juga akan tertampil pada user, yaitu tampilan pesan dan informasi yang telah dibalas. Bagian selanjutnya yaitu ada fitur helpdesk, di mana fitur helpdesk ini berinteraksi antara user dengan admin. Yang pertama, user ini ingin membuka tampilan helpdesk yang nanti akan tertampil pada entitas helpdesk, yang akan diteruskan buka helpdesk pada controller, dan controller pun memberikan pesan, yaitu menampilkan pesan pada helpdesk yang akan diteruskan pada si user. Langkah selanjutnya, user ingin membuat pesan kepada admin, maka ia ke helpdesk, ke entitas helpdesk, dan ingin mengirim pesan. Dan helpdesk ini meneruskan kepada controller, yaitu mengirim pesan. Selanjutnya si controller berinteraksi juga kepada database untuk menyimpan data pesan si user, yang nantinya database akan mengirim data tersebut berupa pesan kepada controller, dan controller meneruskan kepada entitas helpdesk, yaitu menampilkan pesan, maka tampilan pesan akan tertampil pada user. Dan ini admin ini akan menanggapi pesan dan memberikan informasi yang ditanyakan oleh user kepada yang akan diproses langsung oleh controller, di mana controller tersebut akan memberikan pesan, yaitu memberikan informasi yang terkait tentang pertanyaan si user kepada si entitas helpdesk, yang nantinya akan diteruskan dan akan tertampil pada user, yaitu tampilan pesan dan informasi. Fitur selanjutnya ada azan, di mana azan ini berupa akan secara otomatis akan berbunyi sesuai dengan daerah masing-masing dan waktunya, lebih tepatnya sesuai dengan waktu. Yang pertama, user akan membuka tampilan azan, di mana azan ini entitasnya akan meneruskan kepada controller, yaitu menampilkan pengaturan waktu. Si controller ini akan memberikan pesan tampilan pengaturan waktu yang akan diterima oleh azan dan diteruskan kepada user. Langkah selanjutnya si user memilih jadwal azan. Memilih jadwal azan tersebut kepada entitas azan dan diteruskan kepada controller, yaitu mengatur pengingat azan seperti memilih untuk suara muazin. Lalu controller ini berinteraksi dengan database untuk mengatur pengingat azan dan suara muazin, yang nantinya database akan menyimpan pengaturan tersebut dan akan memberikan pesan kepada controller yang berupa pengaturan telah tersimpan, yang diteruskan dan diterima oleh entitas azan. Pengaturan tersimpan dan akan disimpan dan tertampil pada user, yaitu menampilkan pengaturan yang telah diatur telah berhasil. Pada fitur yang terakhir, yaitu tips Islami, di mana ada interaksi antara admin dan user. Pertama, admin ini mengunggah berita dan informasi terbaru dan terpercaya mengenai tentang Islami kepada entitas data informasi tersebut, yang akan diteruskan ke controller, yaitu menampilkan tampilan tips Islami. Nantinya controller ini akan memberikan pesan berupa tampilan tips Islami yang diterima oleh entitas data informasi dan diteruskan oleh user. Lalu langkah si user pertama adalah membuka tampilan menu tips Islami untuk melihat-lihat beberapa data-data yang telah diinputkan oleh si admin, yang akan tertampil pada data informasi yang nantinya diteruskan kepada controller, yaitu membuka tampilan menu tips Islami yang diberikan pesan oleh controller kepada data informasi tersebut berupa tampilan berita atau informasi, dan diterima, maka diserahkan data tersebut kepada user dan menampilkan berita ataupun informasi yang telah dibaca si user.
Baiklah, sekian dari kelompok saya, kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.